Seorang mahasiswa tiap hari hampir memesan nasi putih ketika hendak makan di sebuah warung. Tak ada pesanan lauk atau kuah, pemuda itu hanya meminta diambilkan nasi putih saja dan memakannya. Begitu selesai makan, mahasiswa itu kembali memberanikan diri untuk meminta kuah. Sang pemilik warung makan pun tak sungkan dan memberikannya secara gratis. Namun sang pemuda tak tinggal diam, diketahui kuah yang ia dapatkan secara gratis. Ia kembali memesan 1 piring nasi. Nasi itu ia pesan bukan untuk dimakan lagi melainkan sebagai bekal ia untuk makan siang saat berada di kampus. Si penjual merenung sejenak, anak itu mungkin berasal dari keluarga tak mampu, lalu secara diam-diam ia menaruh sesendok penuh daging cincang ke bawah kotak makanan, bahkan menambahkan sebutir telur kecap, baru kemudian menutupnya dengan sekotak penuh nasi putih. Si nyonya pemilik buffet tahu suaminya bermaksud membantu anak itu, tapi, yang membuatnya bingung, kenapa tidak meletakkan begitu saja dagingnya itu di atas nasi, malah menyembunyikannya di bawah. Lauk itu, sengaja ia sembunyikan di balik balutan nasi, supaya sang anak tak mengira bahwa ia sedang bersedekah. Sekaligus menjaga perasaan dirinya. Mata anak itu berkaca-kaca dan meneteskan air mata, tapi tidak diketahui oleh Pak Sutri yang baik hati itu. Sejak itu, anak itu hampir selalu datang setiap senja. Ia selalu makan semangkuk di warung, dan semangkuk untuk dibawa pulang. Tentu saja, di bawah mangkuk nasi yang dibawa pulang itu selalu terpendam rahasia yang tidak sama setiap hari. Sampai akhirnya anak itu lulus, dan 2 dekade berikutnya, tidak pernah terlihat lagi sosok bayangan anak itu di warung prasmanan tersebut. 20 tahun kemudian, warung prasmanan itu mendapat pemberitahuan dari Pemda yang akan membongkar paksa bangunan-bangunan ilegal di wilayah tersebut. Melihat kenyataan itu, Pak Sutri itu pun tak kuasa menahan tangisnya mengingat pengangguran yang akan dijalaninya di masa parubaya. Tepat pada saat itu, seorang tokoh elit dari perusahaan besar datang berkunjung. Seorang perwakilan dari perusahaan mengutarakan tujuannya datang ke lokasi itu. Ia membawa kabar bahwa direkturnya meminta Pak Sutri membuka kantin prasmanan di dalam gedung perkantoran yang akan segera digunakan, peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan semuanya disiapkan oleh perusahaan, mereka hanya tinggal membuat masakannya dan keuntungan dibagi 2. Hal itu tentu membuat Pak Sutri bertanya-tanya dan sekaligus kebingungan merasa diperlakukan begitu baik oleh perusahaan itu. Namun perwakilan perusahaan itu lagi-lagi menjelaskan bahwa kedua Pak Sutri itu telah berjasa besar kepada pimpinannya tersebut. Ia sangat suka dengan telur kecap dan daging cincang masakan kalian, lainnya kalian bicarakan saja nanti saat bertemu. Berkat usaha kerasnya selama 2 dekade ini, si anak yang setiap hari makan nasi putih di warung suami istri itu 20 tahun silam sekarang telah mendirikan kerajaan bisnisnya sendiri. Semuanya ini juga berkat dorongan dan bantuan secara diam-diam dari kalian ketika itu, jika tidak, ia tidak akan pernah bisa menyelesaikan studinya. Ketika suami istri itu mohon pamit, sang direktur berdiri dan membungkukkan badan memberi hormat pada Pak Sutri ini sambil mengatakan, "Semangat ya. Sampai jumpa besok. Kelak perusahaan mengandalkan bantuan kalian." Satu tindakan empati dari lubuk hati yang tulus, bisa membawa kehangatan dan sentuhan yang tak terhingga. Apabila berniat baik untuk membantu orang lain, kita juga harus memahami cara yang bijak. Di samping memberikan perhatian yang sesuai dan layak, jangan lupa juga harus menghormati perasaan orang yang dibantu. Kita harus bersyukur dan tahu berterima kasih ketika menerima bantuan dari orang lain, agar niat yang tulus ini bisa saling menghangatkan sanubari masing-masing. Jangan menganggap remeh pengaruh kita terhadap lingkungan sekitar, dengan menunjukkan perhatian dan dorongan yang tulus pada waktu yang tepat. Sekilas tampak terlihat seperti bantuan yang sepele, tapi bisa memancarkan kekuatan positif yang kuat. Bahkan sekalipun hanya setitik cahaya juga merupakan cahaya kehangatan yang paling nyata. Mari kita pancarkan cahaya hati kita setiap saat dan tunjukkan gelora dan cahaya kehangatan kita untuk segenap insan di dunia.